Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ngadi Sutati, Sosro Dipuran atau Sosro Menduran? Dipuran, Yogyakarta yang dirahmati Allah. Malam ini malam kedua ya, kita menunaikan ibadah Ramadan. Saya akan menyampaikan tentang kurikulum Ramadan. Gampangannya bahasa saya, kurikulum itu adalah apa saja yang bisa atau sebaiknya atau seharusnya yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Saya beri nama kurikulum. Ada contohnya. Contohnya tiada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan waktunya saya bagi dua, siang dan malam. Maka hadisnya dua. Kalau malam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siangnya man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang beda cuma depannya. Kalau malam man qoma, kalau siang man soma. Ini satu paket. Karena ibadah Ramadan kita yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ibadah puasa yang luar biasa, yang hebat, yang spesial. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalimatnya menggunakan asyam, bukan asyam. Asyam ada ianya, asyam. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali. Tapi kalau asyam tidak pakai ya, siam, tapi membaca siam, itu hanya sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Maryam, ayat 19, juz 16. Surat ke-19, juz ke-16, ayat 26. Ibunda Sayyidah Maryam diperintahkan oleh Allah untuk asyam, menahan, berpuasa tapi masih umum, sebatas menahan. Karena waktu itu Siti Maryam masih makan korma. Kata Allah, goyangkan pohon kormanya, maka korma berjatuhan lalu dimakan. Padahal disuruh puasa. Minumlah air kalau halus, maka Maryam minum air, padahal berpuasa. Lalu apa puasanya? Menahan. Menahan tidak bicara. Kalau ada orang bertanya, anaknya siapa ini? Bapaknya siapa? Kamu zina dengan siapa? Maryam sama Allah disuruh berpuasa, disuruh diam, jangan bicara. Biar bayi yang bicara. Maka bayinya yang bicara. Tiada lain adalah Nabi Isa. Maka terbuktilah mukjizat yang pertama Nabi Isa ketika masih bayi bisa berbicara. Ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Itu yang dikatakan Nabi Isa ketika masih bayi. Tapi saya nggak tahu kenapa kok sekarang bisa jadi Tuhan ya. Saya heran kok bisa jadi Tuhan ya. Nah itu hanya sekali. Sedangkan yang 19 kali ya,
disebutkan di dalam Quran asyam pakai ya, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang membedakan dengan ibadah-ibadah puasa sebelumnya. Nabi Idris puasanya selama 1 tahun tanpa berbuka, Nabi Ibrahim 40 hari, Nabi Daud sehari sekali. Nah, kita beda lagi. Apalagi ketika itu di tahun Hijriah pertama di Madinah, Nabi diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Ada 3 golongan Yahudi ketika itu, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Semua membuat konspirasi mengolok-olok Nabi. Ya Muhammad, umat Islam tidak punya puasa. Puasa Islam ikut-ikutan orang Yahudi. Maka turun ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pakai ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka setelah ayat ini turun, apa komentar pertama Nabi? Di dalam hadis Sahih Bukhari kitab yang ke-30, Kitab Usyam, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Tolha bin Ubaidillah, Nabi mengatakan, Nabi komen, wahai para sahabat, asyamu junnatun, puasa kita spesial, puasa kita hebat, luar biasa, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Nah, maka Nabi mengeluarkan kurikulumnya. Apa kurikulumnya? Dibagi 2 tadi. Malamnya adalah mankoma, menghidupkan malam. Siangnya mansoma, berpuasa. Ini satu paket. Maka tidak sempurna puasa seseorang kalau malamnya tidak dihidupkan, dan tidak sah puasa seseorang kalau malamnya menghidupkan tapi siangnya tidak berpuasa. Jadi harus dua-duanya, siangnya puasa, malamnya bangun malam, menghidupkan malam. Nah, apa saja amalannya? Secara garis besar inti pokoknya ada 3. Sholat, berinteraksi dengan Al-Quran, dan sodako. Ini intinya 3. Yang lain akan mengikutinya otomatis ya. Karena Allah memberikan spesialisasi pada ibadah Ramadan kita yang namanya junnah. Dan junnah ini diperlukan untuk menghadapi musuh bebuyutan kita yang namanya jinnah. Kalau kita bisa mengatakan jinnah, kita akan mendapatkan yang namanya jannah. Jadi ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan junnah? Untuk mengalahkan jinnah dan memperoleh, mencapai pahala yang tertinggi yang namanya jannah, ikuti kurikulum Nabi yang inti pokoknya adalah sholat, berinteraksi dengan Quran, dan juga sodako. Sholatnya Bapak Ibu jangan samakan dengan ketika belum bulan Ramadan. Harus lebih rajin. Yang tadinya kaslanun, yang tadinya ajizun, berat, bermalas-malasan, harus rajin. Bahkan yang biasa rajin harus giat, mujtahidun. Dan yang biasa giat harus menambah dengan kekuatan jihad. Jadi ada peningkatan-peningkatan untuk mendapatkan yang namanya tatakun. Karena tatakun ini tidak semua orang mendapatkan walaupun mengikuti kegiatan bulan Ramadan. Ada syaratnya. Maka di sebelum tatakun ada kalimat la'allakum. Kata Imam Suyuti di dalam kitab Syam juz yang ke-13 mengatakan bahwa untuk mendapatkan harapan yang tertinggi yang namanya tatakun, sementara di depannya ada kalimat la'alla atau la'allakum, itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadannya suci, Allah menurunkan banyak barokah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Tapi kalau hamba-hambanya tidak minta maaf, tidak mohon ampun, ya sama saja. Yang suci bulan Ramadannya, tapi dia sendiri seseorang tidak. Jadi maka harus rajin, mujtahidun, dan berjihad ya, untuk mendapatkan yang namanya tatakun. Nah, mumpung baru hari kedua Bapak Ibu, belum terlanjur, perjalanan masih panjang, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, meningkatkan kualitas sholatnya, terutama sholat wajib. Kalau kuantitas tidak mungkin, karena sholat wajib jumlah rokaatnya, jumlah waktunya sudah pas, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi.
tapi kualitasnya bisa ditingkatkan dari rajin menjadi giat menjadi jihad. Nah sekarang yang kita garap sunnahnya Bapak Ibu. Kata Nabi, keluarkan sunnah-sunnah semuanya. Sunnah apa saja yang tidak pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan, mari kita lakukan semuanya di bulan Ramadan. Nabi seperti itu Bapak Ibu, agar merasakan semuanya. Dan ini kesempatan peluang emas, karena datangnya hanya 1 tahun sekali. Tahun depan ada yang bisa memberikan jaminan bisa ketemu bulan Ramadan lagi? Nggak ada. Coba tengok kanan kiri kita, yang bulan Ramadan kemarin ada, adakah sekarang tidak ada? Siapa tahu tahun depan kita yang menyusul. Maka para sahabat ketika bulan Ramadan, kalau hari-hari pertama menangis karena terharu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi di akhir-akhir Ramadan malah menangis sejadi-jadinya, memohon kepada Rasulullah untuk mohon kepada Allah agar Ramadannya ditambah. Kalau bisa lusa, kalau bisa esok, kalau bisa bulan depan, kalau bisa 1 tahun Ramadan terus. Karena luar biasa pahalanya dan keutamaannya. Maka Nabi mengatakan sholat sunnah ditingkatkan. Baik jumlahnya, kuantitasnya, maupun kualitasnya. Yang kita mungkin tidak tahu. Sholat sunnah apa misalnya? Sholat sunnah rawatib misalnya. Rawatib itu dari kata rotib ya. Rotib artinya berputar, mengiringi. Sholat yang mengiringi sholat wajib, tujuannya menyempurnakan sholat wajib. Sekiranya sholat wajib kita merasa tidak sempurna, disempurnakan dengan sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Jumlahnya ada 12 rakaat, 6 rakaat sebelum sholat wajib, 6 rakaat setelah sholat wajib. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah asar 2, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 12 rakaat. Saya ulangi Bapak Ibu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Yang paling berat mungkin duhurnya. Sebelum duhur 4 rakaat. Kata Ibnu Umar, nama lengkapnya Abdullah bin Umar, kalau memang tidak mampu, 2 saja tidak apa-apa. Jadi semuanya 10 rakaat. Ibnu Umar mengatakan, saya hafal dengan 10 rakaat. Karena Nabi selalu melakukannya. Jadi hafal betul itu. Nah, itu sholat rawatib. Gak usahlah tanya pahalanya, kita laksanakan saja, insya Allah akan mendapatkan keutamaannya. Lalu sholat apa lagi? Sholat mutlak. Sholat mutlak berbeda dengan sholat rawatib. Tujuannya ada keutamanya sendiri. Itu sholat mutlak yang mungkin kita tidak pernah melakukannya. Sholat duha luar biasa Bapak Ibu, ada 3 waktu. Silakan mau pilih yang mana, di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Kalau di awal itu sekitar 1,5 jam setelah sholat subuh. Jadi misalnya kita sholat subuh 4:30, maka sholat sunat duha di awal waktu sekitar jam 6, yang namanya sholat syuruk di waktu isyraq. Kalau kita jamaah di masjid ketika subuh, maka teruskan dengan sholat syuruk, tapi menunggu setelah 1,5 jam. Lah terus ngapain? Duduk. Ngapain duduk? Monggo silakan. Baca Quran, atau berdoa, atau dzikir. Jadi langsungan, tidak pulang. Sholat syuruknya di masjid. Kalau kebetulan jamaah subuhnya di rumah, ya sholat syuruknya di rumah, nggak usah ke masjid. Nanti dunia ketong gone subuh jam piro iki, agak mangkat. Di rumah tidak apa-apa. Nah, sholat syuruk itulah yang disebut dengan sholat duha di awal waktu, 2 rakaat. Apa pahalanya? Kata Nabi, pahalanya barang siapa melaksanakan sholat syuruk, nilainya sama dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh rakate pinten Pak? Wonten 30 juta, wonten 50 juta,
Nah, diganti dengan sholat suruk 2 rakaat, nilainya sama dengan ibadah haji dan umroh. Jadi nek mboten sempat haji, ora iso mangkat, antrine kedawan, arep mangkat kena corona terus mati, diganti dengan sholat suruk. Tapi niatnya tetap ingin naik haji. Apalagi setiap hari, sama saja setiap hari naik haji dan umroh. Itu sholat duha di awal waktu. Yang tengah-tengah sekitar jam 8, 9, 10, 2 rakaat atau 4 rakaat. Apa keutamaannya? Yang pertama, sebagai pengganti zikirnya anggota badan kita. Sendi-sendi kita Bapak Ibu jumlahnya ada 300 sendi. Setiap hari, setiap kita melakukan duha, sama saja sendi-sendi kita, anggota badan kita zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, menghalau datangnya musibah yang bersifat umum. Itu bisa dihalau, ya, menolak bala dengan sholat duha di tengah-tengah waktu 2 rakaat atau 4 rakaat. Dilalah dalane macet, listriknya mati, wit-witan ambro. Anu sing ngandani Pak medal mriko Pak, dadi lancar berkat sholat duha. Kentekan minyak goreng antri dawa, dilalah anu sing ngai, alhamdulillah berkat sholat duha di tengah waktu. Di akhir waktu antara jam 11 sampai menjelang duhur boleh 2 rakaat, 4, 6, 8. Pahalanya Bapak Ibu, Allah akan menggantikan, akan membangunkan rumah di surga. Inilah keutamaan dari sholat sunnah yang disebut duha. Ini baru rawatib, mutlak, duha, dan masih banyak sholat-sholat yang lain, termasuk sholat lail yang insya Allah nanti akan kita lakukan. Namanya sholat lail, bukan tarawih nggih. Tarawih itu sifatnya sholat tarawih, namanya sholatnya namanya sholat lail, sifatnya sifat sholat tarawih. Dari kata tarwiyatun, ya, roha artinya istirahat. Maka ada rehat, istirahat sebentar. Kalau agak lama ditambah istirahat. Nah, bahasa Arabnya tarwiyatun, jamaknya tarawih. Jadi Nabi kalau sholat itu ada sela-sela istirahat, rehat. Nah, ini sifatnya namanya sholat tarwiyatun atau tarawih. Nama sholatnya sholatul lail, sholat malam. Maka tengi Bapak Ibu, inti pokok yang pertama dari kurikulum Ramadan adalah sholat. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan inti pokok yang kedua dan yang ketiga, yaitu berinteraksi dengan Quran dan juga sodako. Orang yang beruntung bukanlah orang yang mengatakan, bukan pula orang yang mendengarkan saja, tetapi orang yang beruntung adalah yang melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap, berdoa sekaligus berlomba melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, terutama amalan-amalan di bulan Ramadan, hingga Ramadan akhir selesai kita mendapatkan jaminan pahala yang tertinggi, yaitu jannah atau surga, dan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.